Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dengan saya Edi Mulyadi, apa kabar? Ini gaduh, kisruh, ribut soal skandal ijazah palsu Jokowi kayaknya semakin seru ya. Terutama setelah teman-teman dari Forum Diaspora Indonesia FDI, yaitu sebuah organisasi para diaspora yang tinggal di 25 negara, melakukan serangkaian kampanye internasionalisasi kasusnya ya. Bahkan FDI yang dikomandani oleh Kris Komari sebagai presiden dan Agus Yunanto teman saya sebagai sekjen itu juga sudah berkorespondensi secara resmi dengan sejumlah lembaga internasional termasuk PBB. Nanti ada daftarnya ya. Dan ini bermula dari laporan yang disampaikan oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Profesor Egy Sujana ya. Kemudian banyak tokoh juga di sana, ada Rizal Fadilah SH, ada Kurnia Triani SH dan sebagainya yang mereka adalah para pengacara yang mengulik masalah ijazah palsu dan sekarang menjadi terlapor. Nah, jahatnya Jokowi, pengecutnya Jokowi kepada publik, dia mengatakan dia hanya melaporkan peristiwa. Peristiwa apa? Penghinaan. Dia merasa dihina sehina-hinanya, merasa direndahkan serendah-rendahnya, merasa difitnah dalam konteks ijazah palsunya. Tapi Jokowi kepada publik mengatakan bahwa dia tidak menyebut nama, dia tidak melaporkan nama-nama. Dan itu pasti sebuah kebohongan besar ya. Kalaupun ternyata benar dia tidak menyebut nama, maka pertanyaannya dari mana muncul nama-nama 12-15 orang itu ya? Dr. Tifa, Risman Sianifar, si Roy Suryo, dan banyak yang lainnya termasuk Bunda Mary maksudnya ya. Terus si Rusman Ustam Effendi, ada 12-15 nama. Termasuk Dr. Julia ya, dokter yang sudah nenek 70-an tahun itu. Memang dia kencang, tapi kan cuma sebatas hadir dalam diskusi-diskusi acara-acara seputar ijazah palsu Joko Widodo. Nah, Joko Widodo mengelak, menyatakan tidak pernah menyebut nama. Kalau betul begitu berarti polisi yang kurang kerjaan saja kan begitu ya. Nah, teman-teman, ini menariknya adalah bahwa nanti tanggal berapa, 15 September atau tanggal berapa September, itu Prabowo Subianto akan hadir di General Assembly United Nations, PBB, di New York, untuk berpidato. Nah, ini teman-teman diaspora Indonesia ini, FDI ini, akan menggelar demonstrasi saat Prabowo berpidato. Target-targetnya nanti saya bacakan dalam artikel atau tulisan yang ditulis oleh Kris Komari ya. Judulnya Langkah Strategis Forum Diaspora Indonesia. Para aktivis di dalam negeri dan para aktivis di luar negeri yang ada di 20 negara yang tergabung dalam Forum Diaspora Indonesia FDI akan terus mengawal kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini hingga terbukti keaslian ijazahnya. Kalau terbukti ya, secara hukum, secara saintifik, dan secara akademik. Jadi itu semuanya based on fakta, bukti, ya bahkan saintifik, akademik, bukan cuma omon-omon, klaim-klaim, pernyataan-pernyataan, reoni palsu dan sebagainya ya, itu gampang direkayasa. Fase kedua, internasional campaigning anggota Forum Diaspora Indonesia akan fokus pada anggota delegasi dan pemimpin United Nations di New York, Amerika Serikat. Ngeri nggak loh? Ini menemui momentum ya, ketemu momentumnya karena nanti Presiden Prabowo akan berpidato di sana dan Anda bisa bayangkan nanti Jokowi dan anggota delegasi Indonesia akan kerepotan menerima pertanyaan bertubi-tubi dari anggota delegasi yang hadir ya, seputar ijazah pendahulunya. Ada kemungkinan rencana anggota pendukung dan simpatisan Forum Diaspora Indonesia yang berdomisili di East Coast, the United States of America, akan melakukan aksi unjuk rasa atau demo di depan gedung PBB New York, Amerika, menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan menghadiri sidang sesi ke-80 dari sidang umum PBB September 2025 ya. Perhatian kepada Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, MPR DPR, Polri, Bareskrim, Polda Metro Jaya, yang kelima Termul dan buzzer RP Mul. Termul dikasih perhatian juga. Jangan bermimpi kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini bisa berhenti di tengah jalan dengan manuver politik dan manuver hukum. Wih. Tanpa ada pembuktian keaslian ijazah Jokowi itu dengan proses penyelidikan secara forensik, saintifik, dan akademik. Jadi kalian, Joko Widodo, Prabowo Subianto, MPR, DPR, Polri, Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan para termul buzzer RP Mul, jangan kalian bermimpi
skandal ijazah palsu Jokowi ini akan berhenti di tengah jalan, ya, karena para aktivis di 25 negara selain yang ada dalam negeri akan terus bergerilya berkampanye menginternasionalisasi kasus ini sehingga menjadi perhatian dan atensi publik internasional. Akan ada terus tuntutan baru, akan terus menjadi isu nasional dan isu internasional hingga dibuktikan keaslian ijazah Jokowi itu secara terbuka, adil, jujur, kredibel, dan demokratis. Wah, ini semua nggak bisa dipenuhi nih. Nggak bisa dipenuhi, adil nggak bisa dipenuhi. Mana bisa adil orang yang mempersoalkan kemudian cuma bertanya, mana ijazahmu? Asli atau palsu lah kok dikriminalisasi? Nggak bisa. Mana bisa adil begitu? Mana bisa transparan kalau diuji sendiri, dicek sendiri, kemudian diumumkan sendiri tanpa terbuka, tanpa ada pembanding, tanpa ada ahli-ahli yang independen, ya. Kan Barreskrim menguji sendiri. Katanya ada 3 ijazah lain yang sebagai pembanding. Kita tidak tahu ijazah siapa, asli atau tidak, dan sebagainya. Begitu banyak data-data kebohongan, kepalsuan, ketidakaslian, tapi Barreskrim Polri menyatakan bahwa asli dan identik. Karawasdi, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan yang diharapkan akan bersifat lebih profesional pun akhirnya mengikuti gendang irama dari geng Solo. Ngeri ya. 1. Aktivis dalam negeri akan mengawal itu. 2. Aktivis di luar negeri yang tergabung dalam FDA di 25 negara akan terus mengawal dugaan kasus ijazah palsu Jokowi. Jangan bermimpi kasus ini akan dilupakan saja dan berhenti tengah jalan. Not a chance. Nggak ada itu, ya. Aduh, ini juga menarik lagi. Nanti coba kita lihat. Jadi fase pertama, international campaign FDA telah dilakukan, ya. FDA telah mengirim surat campaign kepada dan diterima oleh satu Amnesty International Office, ya. Kantor Amnesty International ini langsung dibawa by hand oleh Egy Sujana waktu dia ke Belanda. Lalu Human Rights Watch Office, ya, pengawas HAM di PBB juga. Ada US Senator, ini ada siapa nih? Ada Padilla juga nih, Senator Amerika sudah memberikan statement, ya. Ada US Congressman, ada anggota Kongres Amerika. Ada US State Department, ada lagi tuh. Ada Tom Lantos Human Rights Commission di Amerika juga. Ada Office of Higher Commission Human Rights, CHCHR, United Nations PBB. Komisi Tinggi HAM PBB, ya. Kami para aktivis Forum Diaspora Indonesia yang tersebar di 20 negara akan terus melakukan international campaign hingga keaslian Yusuf terbukti secara adil, jujur, kredibel, dan demokratis. Oke, apa lagi nih? Kita lihat lagi nih, ya. Para aktivis Forum Diaspora Indonesia akan melakukan international campaign fase 2, khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto pada September 2025 pada sesi ke-80 sidang umum PBB, ya, di New York, kecuali jika ada kecuali jika semua abuse of power, human rights violation, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap 15 aktivis di tanah air itu dihentikan jauh hari sebelum 9 September 2025. Jadi clear, ya, Prabowo direncanakan akan berpidato di sidang umum PBB yang ke-80 tanggal 9 September. Dan sebelum itu, FBI yang di Amerika khususnya terus melakukan gerilya, internalisasi, kampanye internalisasi, dan bisa dihentikan atau dibatalkan itu kecuali dalam negeri di Indonesia dihentikan yang namanya penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap 15 terlapor. Dan itu menurut saya Prabowo harus bijak. Prabowo harus pandai memilih. Apakah dia tetap akan melindungi Joko Widodo dengan mengorbankan nama baik Indonesia di mata dunia internasional? Karena di sini disebutkan nanti kemungkinan Prabowo akan kerepotan menjawab bombardir pertanyaan dari anggota yang hadir di sana. Coba nih, ya. Target para anggota forum FDI tadi adalah mengangkat isu ini ke anggota PBB, para pemimpin bangsa, dan delegasi UNGA. Apa UNGA, ya? UN. Untuk menanyakan langsung kepada Prabowo Subianto selama kunjungannya di New York, Amerika Serikat. Target kami adalah kepada Honorable Secretary General of United Nations Antonio Manuel de Oliveira Guterres. Ini Sekjen PBB, ya. Lalu ada Acting US Ambassador. Jadi ini kepada Duta Besar Amerika untuk PBB, Dorothea. Lalu ada US State Department Secretary, mungkin semacam Menteri Keuangannya Amerika, ya, Marco Rubio. Lalu ada Duta Besar negara-negara Eropa di PBB. Lalu ada para pemimpin negara dan menteri luar negeri dari 20 negara. Jika memungkinkan, ya. Wow, kami berharap, we hope during his visit to New York, USA in September 2024. Kami berharap selama kunjungan Prabowo di Amerika Serikat,
tidak akan mendapat bombardir pertanyaan ya. Bombarding with questions surrounding human rights abuses seputar pelanggaran hak asasi manusia, intimidasi dan kriminalisasi terhadap 15 aktivis yang mencoba mempersoalkan ijazah Jokowi. Teman-teman sekalian, ini panjang lebar. Chris Komar ini kayak saya panjang lebar dan bolak-balik diselang-seling dengan bahasa Inggris ya, mungkin karena dia lama di Amerika dan memang tinggal di Amerika sekarang kan. Tapi intinya sudah kita tangkap bahwa tadi saya katakan ini akan jadi gangguan serius ya. Dan di Amerika kan sebagai negara kampiun demokrasi, jadi jangan berharap bahwa nanti aksi-aksi teman-teman FDI selama sidang umum PBB itu akan mendapatkan represi seperti yang ada di Indonesia. Kan gitu kan, digebukin polisi, disiram gas air mata, disemprot water cannon, itu nyaris tidak mungkin terjadi di sana, apalagi untuk hal seperti ini ya. Walaupun itu sebuah forum internasional, berapa puluh negara hadir, ada kepala negara berpidato, tapi negara Amerika akan memberikan ruang bagi perbedaan pendapat semacam itu. Jadi tidak ada lagi nanti polisi yang di sana bawa pentungan, gebukin mahasiswa atau demonstran, tidak ada ya. Tidak ada. Dan ini menjadi perhatian serius, apalagi dikatakan bahwa kalau selama dalam kunjungan di Amerika Prabowo akan mendapatkan bombardir pertanyaan-pertanyaan, kan sangat merepotkan ya. Dan ini betul-betul ini bicara soal nama baik Indonesia di mata dunia internasional. Saya kira sekali lagi pesannya adalah bahwa Chris Komar dan kawan-kawan tadi mengatakan bahwa semua campaign di Transfer tadi akan dihentikan jika di dalam negeri menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalisasi dan sebagainya. Dan itu dilakukan jauh sebelum 9 September. Gimana teman-teman? Menarik ya? Menarik ya? Karena memang begini loh. Saya kemarin diskusi dalam sebuah forum, saya bertanya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, ada mantan Wakapolri, Komjen Ungro Seno, ada Dr. Tifa, ada Kurnia Triani dan sebagainya. Saya katakan, ya dengan rekam jejak polisi yang selama ini cenderung menjadi benteng pelindung kepentingan Jokowi dan keluarga, apakah kita masih bisa berharap bahwa proses hukum seputar skandal ijazah Jokowi ini akan berlangsung secara adil, transparan, profesional. Kan gitu kan? Dan itu semuanya selama ini ditabrak. Maka jawaban yang dilakukan oleh Chris Komar dan kawan-kawan ini saya kira bisa menjadi jawaban. Kalau di dalam negeri kalian masih bisa macam-macam, bisa memanipulasi fakta, bukti dan sebagainya, maka itu dipastikan tidak akan terjadi di luar negeri. Dan menurut saya terlalu mahal bayarannya buat Prabowo Subianto dan buat bangsa Indonesia kalau Presiden Prabowo terus melindungi Jokowi, bahkan sampai di luar negeri. Ngeri ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.